Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah Pendekar, bagian 4. Rangga memandang sekitarnya. Sementara perahu besar yang ditumpangi Mayang dan Pandan Wangi semakin jauh menyusuri sungai menuju ke Karang Setra. Pendekar Raja Wali Sakti itu berbalik dan berlari cepat menuju hutan yang tidak jauh dari tepian sungai ini. Ilmu meringankan tubuhnya sempurna sekali. Dalam waktu sekejap saja, dia sudah lenyap masuk ke dalam hutan. Tanpa mengurangi kecepatan larinya, pendekar Raja Wali Sakti itu terus menerobos semakin jauh memasuki hutan. Larinya berhenti setelah tiba pada sebuah padang rumput yang luas. Sebentar Rangga memandang berkeliling. Tak ada seorang pun yang terlihat. Telinganya dipasang tajam-tajam. Terdengar suara gumamannya yang halus. Suit. Tiba-tiba saja pendekar Raja Wali Sakti itu bersiul nyaring melengking tinggi. Kepalanya menengadah ke atas. Agak lama juga matanya memandang ke langit lepas yang berawan tipis berarak. Kembali dia bersiul nyaring melengking tinggi. Siulan yang disertai pengerahan tenaga dalam sempuena itu menggaung lepas membelah angkasa. Nada siulan itu sangat aneh terdengar di telinga. Panjang dan tanpa irama sedikit pun. Terdengar kecil, namun nyaring melengking. Kepala pendekar Raja Wali Sakti itu tetap menengadah ke atas. Matanya tertuju langsung ke arah utara. Bibirnya menyunggingkan senyum ketika melihat sebuah titik kecil di angkasa. Semakin lama titik kecil itu semakin membesar, dan terus membesar. Hingga pada akhirnya terlihat jelas bentuknya. Seekor burung Raja Wali raksasa melayang cepat menuju ke arah Rangga. Kraak hek, suara burung Raja Wali raksasa itu keras dan serak. Burung itu menukik tajam dan mendarat lunak tepat di depan Rangga. Kepalanya terangguk-angguk kemudian merunduk mendekati wajah Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu merentangkan tangannya dan memeluk kepala burung itu, seperti seorang ayah yang rindu terhadap anaknya yang baru kembali. "Kau baik-baik saja, Raja Wali?" tanya Rangga lembut. "Kragehaka, aku rindu sekali padamu." Raja Wali raksasa itu mengangguk-anggukkan kepalanya dalam pelukan Rangga. Kemudian dia menekuk kakinya, lalu berbaring dengan sayap merentang lebar ke bawah. Rangga menepuk-nepuk lembut leher burung raksasa itu. "Aku perlu pertolonganmu, Raja Wali," kata Rangga. "Grur." Raja Wali raksasa menggerung pelan. "Ya, persoalan yang aku hadapi cukup berat." Rangga seperti bisa mengerti. Raja Wali raksasa menggoyang-goyangkan kepalanya kemudian mengangguk beberapa kali. "Aku tahu, kau pasti sudah tahu persoalan yang kuhadapi. Kragehaka." Iya, tentu saja aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi aku ingin tahu tempatnya dengan cepat. Kau bisa membantu, bukan?" Raja Wali raksasa menganggukkan kepalanya. Burung itu sepertinya mengerti setiap kata yang diucapkan pendekar Raja Wali Sakti. Demikian juga sebaliknya Rangga seolah-olah bisa memahami setiap gerak dan suara burung raksasa itu. Mulut mereka memang berbicara dalam bahasa masing-masing, tapi batin mereka berbicara dalam satu bahasa. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki tokoh-tokoh rimba persilatan lainnya. Rangga melompat naik ke punggung Raja Wali raksasa. Dengan kokoh, burung itu berdiri pada kedua kakinya. Sayapnya mengepak menimbulkan suara angin menderu. Kemudian bagaikan kilat tubuhnya melesat cepat membumbung tinggi ke angkasa. "Jangan terlalu tinggi, Raja Wali. Aku sulit melihat ke bawah," kata Rangga agak keras berusaha mengalahkan suara angin yang menderu bagai badai. "Kragehaka, aku harus menghemat Raja Wali. Masih siang, tidak perlu menggunakan ilmu tatar netra," kata Rangga lagi. Kepala Raja Wali raksasa menggeleng beberapa kali. "Kenapa?" tanya Rangga bisa mengerti maksud Raja Wali raksasa. Raja Wali raksasa menjulurkan kepalanya ke bawah tapi tetap menjaga ketinggian terbangnya. Rangga melongokkan kepalanya memandang ke bawah. Dia tidak bisa melihat apa-apa di sana. Raja Wali raksasa terbang terlalu tinggi, sehingga yang nampak di bawah hanya kehijauan tersaput awan tipis. Ada apa sih? Aneh sekali. Raja Wali tidak mau terbang lebih rendah lagi, gumam Rangga dalam hati. Rangga segera mengerahkan aji tatar netra yang digabungkan dengan aji mata dewa.
Dengan penggabungan dua ilmu itu, dia bisa melihat dari jarak yang sangat jauh dan terang. Rangga terkejut juga begitu melihat ke bawah. Di sana ternyata terdapat sebuah perkampungan yang penduduknya tengah mengadakan pesta. Rangga tahu kalau itu desa Galumpit. Hari ini mereka tengah mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan dalam mengolah lahan pertanian. Rangga tersenyum. Bisa dimaklumi kalau Raja Wali Raksasa tidak ingin mengejutkan orang-orang itu. Rangga pun tetap menggunakan gabungan dua ilmu agar dapat melihat terang dan jelas dari jarak jauh. Kepalanya sempat tergeleng-geleng karena sepanjang yang dilalui selalu orang yang terlihat pendekar Raja Wali Sakti menyadari kalau kini tengah terbang menuju Karang Setra, sehingga semakin banyak orang yang terlihat di bawah sana. Kau yakin kalau Purbaya masih ada di Karang Setra, Raja Wali? Tebak Rangga. Kragehaka. Rangga sedikit kebingungan juga, setelah diturunkan di luar perbatasan Karang Setra yang sepi penduduk. Sementara Raja Wali Raksasa sudah membumbung tinggi kembali ke tempatnya di Lembah Bangkai. Kebingungan Rangga memang beralasan. Seluruh rakyat Karang Setra sudah mengenalnya, baik sebagai raja maupun pendekar Raja Wali Sakti. Lebih-lebih dalam pakaian pendekar seperti ini, sangat sulit untuk menyembunyikan diri dari mata orang banyak. Sedangkan untuk saat ini, Rangga tidak ingin dikenali. Dia ingin segala gerak dan tindakannya bebas. Memang sulit jika berada di tanah kelahirannya. Jelas semua orang sudah mengenal baik dirinya. Rangga melayangkan pandangannya berkeliling. Dan tiba-tiba, tolong, tolong, terdengar jeritan wanita dari sebelah barat. Rangga memastikan pendengarannya sekali lagi. Benar, dari sebelah barat. Tanpa berpikir dua kali, pendekar Raja Wali Sakti itu melesat cepat dengan mengerahkan ilmu, sayap Raja Wali membelah mega. Kedua tangannya terentang ke samping, dan dengan cepat dikebut-kebutkannya. Kaki Rangga bagai tidak menapak tanah saja, melesat cepat ke arah sumber suara tadi. Sementara, di depan sebuah pondok kecil, terlihat seorang wanita muda tengah ketakutan yang teramat sangat dikelilingi oleh 4 orang bertubuh kekar dan seram. Wanita itu gemetar hebat, keringat dingin telah sejak tadi membasahi badannya. Sebagian pakaiannya koyak memperlihatkan bahunya yang putih mulus. 4 orang berwajah seram itu makin liar menatap tubuh yang sedikit terbuka itu. Ayolah, manis. Tak usah takut, salah seorang yang berambut gondrong dan berpakaian hitam berusaha mendekat. Jangan. Tolong kasihanilah saya, ratap wanita itu. Kau tidak akan kami bunuh asalkan. Hei, kata salah seorang lagi yang berbadan paling besar, namun wajahnya penuh ditumbuhi rambut. Pakaiannya coklat tua, matanya liar merayapi bahu wanita itu. Benar, kami bukan orang jahat. Tidak tega rasanya membunuh kelinci secantik ini, kata yang lainnya. Orang satu ini berbadan agak kekar namun memiliki kepandaian memanah. Pakaiannya berwarna biru tua, usianya sekitar 45 tahun. Rasanya tidak sulit hanya untuk melayani 4 orang saja, tambah salah seorang yang memakai baju hijau. Serentak mereka tertawa terbahak-bahak, sambil kakinya perlahan-lahan mendekati, seperti hendak menangkap seekor ayam. Sedangkan wanita muda itu hanya mengkeret sambil terus meratap. Tiba-tiba saja salah seorang yang berpakaian biru tua memanfaatkan kesempatan ketika wanita itu agak meleng sedikit. Dia melompat cepat dan tahu-tahu telah menubruk wanita itu. Keruan saja wanita itu ikut ambruk tertubruk orang yang telah dipenuhi hawa nafsu itu. Oh, jangan. Lepaskan, oh. Tolong, jangan. Tidak apa-apa, hehehe. Orang itu terus menindih wanita malang itu. Sementara itu, 3 orang lainnya tak kuat lagi menahan gejolak hawa nafsu, dan segera menghampiri 2 tubuh yang bergumul itu. Tanpa banyak bicara, mereka segera memegangi kaki dan tangan wanita itu. Dengan leluasa orang yang berbaju biru tua itu mulai mempereteli pakaian wanita yang tampaknya hanya mampu meronta-ronta. Dan ketika orang yang berbaju biru tua itu hendak melolosi pakaiannya sendiri, tiba-tiba terdengar suara mengeluh dari orang yang berbaju biru tua itu. Ternyata sebuah tendangan keras telak mendarat di pinggangnya. Orang itu terhempas dan bergulingan beberapa kali.
Tidak jauh dari situ, seorang pemuda memakai baju rompi putih telah berdiri memandangi satu persatu orang yang kaget bukan kepalang itu. Rambutnya yang sebahu tertiup angin sehingga mengelus-elus gagang pedangnya yang berbentuk kepala burung Raja Wali. Jelas, dia adalah pendekar Raja Wali Sakti. 4 orang yang masih kaget itu, segera menyadari sosok yang berdiri tidak jauh dari situ. "Oh, Gusti, ampunilah kami, Gusti." Serentak 4 orang bertubuh kekar itu menjatuhkan diri di depan kaki Rangga. Diciuminya kaki pendekar Raja Wali Sakti itu beberapa kali. "Cepat pergi dari sini, sebelum pikiranku berubah," bentak pendekar Raja Wali Sakti itu. Sebenarnya, Rangga agak terkejut juga karena 4 orang itu telah mengenalnya. Mungkin mereka memang penduduk Karangsetra juga, atau mungkin juga bukan. Tidak mungkin bagi Rangga untuk mengenali rakyatnya satu persatu. Tapi bagi Rangga tidak jadi masalah jika ada orang lain mengetahui kehadirannya di situ. Masalahnya, mereka tidak mungkin cerita pengalaman mereka yang memalukan ini. Sementara itu, keempat orang itu telah berhamburan meninggalkan tempat itu. Mereka sebenarnya memang penduduk kerajaan Karangsetra juga, yang tengah berburu. Mungkin karena dorongan iblis, maka ketika melihat seorang wanita di sebuah pondok kecil yang jauh dari keramaian, mereka sepakat untuk memperkosanya. Sebenarnya tempat ini dengan Karangsetra berada di sebelah timurnya dan terletak agak jauh. Jika dengan kuda, bisa sekitar 3-5 hari perjalanan. Dan lagi tempat ini juga masih wilayah Karangsetra. Tapi yang namanya pemburu, maka tempat dimanapun asal di situ banyak binatang buruan bukanlah persoalan. "Oh, terima kasih Tuan. Terima kasih," ucap wanita muda itu. Rupanya dia kurang paham dengan sosok yang dihadapinya kini. Dan itulah yang diharapkan Rangga. "Sudahlah, siapa namamu?" tanya Rangga lembut tapi matanya melengos dari arah wanita itu. "Oh, namaku Anjani." "Oh, maaf, Tuan. Saya masuk dulu," ujar wanita itu setelah sadar bahwa keadaan dirinya hampir tanpa benang sehelai pun. Cepat-cepat diraihnya kain yang koyak di dekatnya untuk menutupi auratnya. Bergegas dia beranjak berlari ke dalam pondok itu. Rangga hanya tersenyum sendiri, dan menunggu di depan pondok itu. Tak lama berselang, wanita muda yang bernama Anjani itu telah keluar dengan pakaiannya yang lain. Kelihatannya semakin cantik tapi wama merah padam masih menyelimuti wajahnya. Rangga sendiri hampir terkesiap melihatnya. "Mari, silakan masuk ke gubukku ini Tuan," ajak Anjani. "Terima kasih." "Oh, ya, siapa namamu tadi?" tanya Rangga. "Anjani, nama yang cantik, secantik orangnya." "Ah, bisa saja Tuan ini." Anjani semakin merah padam. Gadis yang mengaku bernama Anjani itu tersipu malu. Wajahnya yang cantik semakin terlihat mempesona setelah rona merah menyemburat di wajahnya. Wanita itu memang masih muda, usianya sekitar 18 tahun. Di balik pakaiannya tersembunyi kulit yang putih bersih. Rangga sendiri hampir tidak percaya bahwa ternyata ada seorang gadis cantik tinggal di dalam pondok kecil dan reot menyendiri dari keramaian penduduk. "Oh ya, mana orang tuamu?" tanya Rangga setelah duduk di dipan bambu dan beralaskan tikar daun pandan. "Aku hidup sendiri," sahut Anjani. "Oh, kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Aku hidup dari menjual kayu bakar ini ke kota, dan berladang sedikit di belakang pondok." "Tentu sangat berat kehidupanmu," Rangga bisa merasakan. "Hidup ini memang berat." Anjani berhenti sebentar. "Tuan, apakah Tuan pembesar kerajaan Karangsetra?" tanya Anjani ketika ingat bahwa para pemerkosanya memanggil pemuda tampan di depannya ini dengan sebutan Gusti. Sepertinya dia memang berusaha melupakan penderitaannya. "Oh, bukan. Aku hanya pengembara saja. Kebetulan 4 orang tadi pernah kutolong dan sergapan perampok. Untuk menghormatiku, mereka memanggilku Gusti." Jelas Rangga berbohong. "Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Anjani. Sebaiknya jangan memanggilku Tuan," kata Rangga. Boleh aku memanggilmu Kakang?" Dengan senang hati, sambut Rangga. "Oh, ya, namaku Rangga. Kau boleh memanggilku Kakang Rangga." Tentu saja Rangga senang, karena dari caranya memandang dan berkata, gadis itu tidak tahu siapa Rangga sebenarnya.
Mungkin Anjani belum pernah mendengar nama Rangga, atau juga pernah tapi belum pernah melihatnya. Dan Rangga merasa tidak perlu khawatir lagi, dan ini berarti dengan leluasa ia dapat menyembunyikan diri agar pekerjaannya tidak terganggu. "Sudah lama kau tinggal di sini, Anjani?" tanya Rangga setengah menyelidik. "Cukup lama juga, kira-kira 5 tahun, sahut Anjani. "Sebelumnya, kau tinggal di mana?" "Semula aku dan seluruh keluargaku selalu berpindah-pindah. Kami hidup dari membuka ladang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau berdagang bila kebetulan menjumpai desa atau kota. Apa saja yang didapatkan dalam perjalanan kami jual." "Lalu, kenapa kau bisa sampai menetap di sini?" "Ketika aku dan keluargaku sampai di perbatasan Karangsetra, bencana terjadi. Saat itu Karangsetra masih merupakan sebuah kadipaten yang tidak seberapa besar. Para prajurit kadipaten merampas semua harta benda kami, dan membunuh seluruh keluargaku. Saat itu aku berhasil menyelamatkan diri dan lari ke dalam hutan, hingga sampai ke sini. Aku tidak tahu lagi, harus berbuat apa. Aku memutuskan untuk hidup di sini." Ya, sampai sekarang ini Anjani menyelesaikan kisah hidupnya. Rangga agak bergemuruh juga dadanya mendengar kisah tragis itu. Lebih-lebih menyangkut nama Karangsetra. Memang, pada masa itu Karangsetra dikuasai adik tirinya yang selalu mementingkan diri sendiri. Sehingga tidak heran kalau para prajurit kadipaten bertindak seperti perampok, merampas harta benda rakyat dan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Rangga selalu merasa terpukul bila mendengar kisah seperti itu. "Kakang sendiri, bagaimana kisah hidupnya?" tanya Anjani. Kehidupanku tidak ada yang menarik. Aku tidak tahu siapa diriku. Sejak kecil aku hidup sendiri, berkelana mencari dan mempelajari berbagai macam ilmu olah kanuragan dan kesaktian." Rangga menghindar. "Kakang seorang pendekar?" "Tidak juga. Aku mempelajari ilmu hanya untuk menjaga diri saja." Rangga merendah. Anjani tersenyum-senyum. "Kenapa tersenyum?" tegur Rangga. "Aku sedikit tahu tentang ciri-ciri seorang pendekar. Mereka memang begitu, selalu merendahkan diri. Kecuali orang jahat yang mengandalkan kekuatan untuk kepentingan pribadi yang selalu menyombongkan diri dan memamerkan kepandaiannya." Rangga agak heran juga bercampur kagum. Ternyata gadis ini memiliki pengetahuan juga tentang dunia persilatan. Bisa menilai watak-watak kaum rimba persilatan, meskipun dari garis besarnya saja. Semakin mengenal dekat gadis itu, rasa kagum Rangga semakin menebal. Dan mereka juga semakin cepat akrab meskipun baru kenal beberapa saat lalu. Mereka seperti sudah mengenal lama. Anjani juga kelihatan ceria, dan sesekali terdengar suara tawanya yang merdu kalau Rangga membuat kelucuan. Mereka terus berbicara dan bergurau sampai tidak terasa, hari sudah menjelang sore. Memang sangat diharapkan, ketika Anjani menawarkannya bermalam di pondoknya. Rangga menempati sebuah kamar di belakang, sedangkan Anjani di kamar lainnya. Pondok ini hanya terdiri dari 2 kamar tidur dan sebuah ruangan depan yang menjadi satu dengan ruangan tengah. Tiba saat malam telah larut, Anjani pun telah benar-benar lelap dalam buayannya. Kesempatan inilah yang ditunggu Rangga agar bisa keluar untuk mencari buronannya. Perlahan-lahan dibuka jendela kamarnya. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun Rangga melompat keluar, hati-hati sekali dia menutup kembali jendela itu. Hanya dengan 1 kali lompatan saja, pendekar Raja Wali Sakti itu telah lenyap di telan kegelapan malam. Tubuhnya berkelebatan cepat menuju ke Karangsetra. Rangga mengerahkan ilmu lari cepat, sehingga dalam waktu singkat saja, sudah berada di dalam kota kerajaan Karangsetra. Pendekar Raja Wali Sakti itu berkelebat menyelinap dari satu rumah ke rumah lainnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu selalu berhenti sebentar dan bertengger di setiap atap rumah penginapan atau kedai yang masih buka sampai jauh malam. Dia kenal suara Purbaya, dan pasti dapat mengetahui kalau buruannya mungkin ada pada salah satu rumah penginapan atau di dalam kedai. Hanya saja sudah semua penginapan dan kedai di seluruh kota ini disinggahi, tapi tidak satu pun di antara tempat itu yang terdengar suara Purbaya. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Atau
Rasanya tidak mungkin kalau kembali ke rimba tengkorak, Rangga bergumam sendiri di dalam hati. Rangga terus berpikir dan menduga-duga kemana Purbaya pergi bersembunyi. Malam itu pendekar Raja Wali Sakti tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan pencariannya itu dilanjutkan pada malam berikutnya. Rangga mulai ragu ketika sudah mencari ke seluruh pelosok kerajaan dalam beberapa malam ini, namun hasilnya tetap nihil. Rangga ragu kalau Purbaya masih berada di Karangsetra. 4 malam sudah dia mencari tapi tiada hasil. Bahkan Rangga sempat mampir di kerajaan Karangsetra sehingga tahu kalau Mayang dan Pandan Wangi sudah sampai di istana. Dia juga tahu kalau Danupaksi selalu mengerahkan para prajuritnya dan menyebar telik sandi untuk mencari buronan itu. Sementara selama ini Rangga selalu tinggal di Pondok Anjani. Sepertinya Rangga memang telah terlalu lama tinggal di Pondok Anjani. Mengingat selama ini kerjanya tidak membuahkan hasil, Rangga memutuskan untuk pergi dari situ. Hanya saja yang jadi beban pikiran Rangga, gadis itu sepertinya begitu dekat dengannya. Tidak tega rasanya meninggalkan Anjani sendirian di tempat itu. Apalagi belum lama ini Anjani hampir diperkosa. Tapi, tugas adalah tugas. Rangga tidak mungkin mengabaikan buronan itu. Masalahnya ini menyangkut keselamatan kerajaan Karangsetra. Pendekar Raja Wali Sakti memutuskan akan meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Namun demikian, dia berniat akan terus melindungi Anjani. Kelihatannya, gadis itu memang perlu dijaga keselamatannya. Pagi-pagi sekali Anjani sudah bangun dari pembaringannya. Dia memang tidak tidur semalaman. Gadis itu bergegas keluar dari kamarnya dan langsung menuju kamar sebelah. Hatinya terkesiap begitu melihat pintu kamar itu terbuka lebar. Anjani terpaku di depan pintu. Kamar itu sudah kosong, tidak ada lagi Rangga di sana. "Kakang," desis Anjani lirih. "Mengapa kau pergi begitu saja?" Perlahan-lahan gadis itu melangkah masuk. Sesaat dirayapi seluruh sudut kamar ini. Pandangannya langsung terpaku dan tertuju ke atas pembaringan. Anjani mendekati pembaringan itu, dan sesaat tertegun melihat di atas pembaringan tergeletak sekotak kecil uang emas yang tutupnya terbuka. Di bawahnya terdapat selembar daun lontar. Di samping kotak kecil itu menggeletak sebuah cincin bertuliskan beberapa huruf dengan lambang kerajaan Karangsetra. Anjani mengambil daun lontar itu. Matanya tidak berkedip membaca tulisan yang tertera rapi. Kini matanya mulai merembang berkaca-kaca setelah membaca beberapa baris kalimat yang tertera pada daun lontar itu. Terdengar tarikan napasnya yang panjang. Anjani mendekap daun lontar itu ke dadanya. "Oh, Kakang, aku tidak mengerti kenapa kau lakukan semua ini padaku. Kenapa kau tidak berterus terang saja?" gumam Anjani lirih. Kembali dibaca beberapa kalimat yang tertulis pada daun lontar, kemudian duduk di pembaringan dan mengambil barang-barang yang ditinggalkan Rangga. Sekotak uang emas, sungguh sangat berharga sekali. Dia bisa membangun sebuah rumah besar, dan tanah yang luas dengan beberapa pekerja. Anjani tidak bisa lagi berkata-kata. Dipandanginya cincin bermata berlian dengan bentuk lambang kerajaan Karangsetra, kemudian dikenakannya di jari manis. Sejenak dia memandangi dan mencium lembut cincin di jari manisnya. "Meskipun kau seorang raja, tapi budi pekertimu begitu mulia. Aku jadi mengagumimu, Kakang." Desa Anjani mengungkapkan isi hatinya. Lama juga Anjani berada di kamar itu. Semua kenangannya selama beberapa hari bersama pendekar Raja Wali Sakti itu kembali terbayang di pelupuk matanya. Anjani baru beranjak keluar dari kamar itu setelah merasakan hangatnya sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela. Ayunan kakinya pelahan, dan kepalanya tertunduk. Anjani keluar dari podoknya dengan membawa barang-barang dari Rangga. Dia baru berhenti setelah sampai di luar pondok. Pelahan kepalanya terangkat naik begitu mendengar derap langkah kaki kuda dari arah depan. Matanya sedikit menyipit melihat beberapa ekor kuda menuju ke arahnya. Dari pakaian para penunggang kuda, dapat diketahui kalau mereka adalah para prajurit Karangsetra. Tampak paling depan seorang laki-laki tua berjubah putih didampingi seorang gadis cantik mengenakan baju wama merah menyala. Mereka tidak lain dari Ki Lintuk dan Mayang Telasih. Di belakang mereka ada sekitar 20 prajurit bersenjata tombak dan pedang.
Ada apa dengan kedatangan mereka ke Pondok Anjani? Selanjutnya episode Darah Pendekar bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.